waktu yang telah diberikan kepada kami pada hari ini. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Nusantara Unire. Bersama saya sendiri, Margarita Febri Keron. Saya Suster Asri. Saya Profesor. Kehadiran kami di sini adalah untuk melakukan sesi wawancara yang menjadi bagian penting dalam pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, tema yang akan kami angkat adalah sebuah refleksi mendalam mengenai bagaimana Pancasila itu melandasi tiga pilar utama peradaban bangsa. Oleh karena itu, di tempat ini telah bersatu tiga perspektif penting yang akan saling melengkapi. Yang pertama telah hadir Ibu Sherni, selamat datang Ibu, selaku tokoh agama yang akan membedah Pancasila dari hulu moral dan spiritualitas umat. Yang kedua, hadir bersama kita Suster Magdalena. Terima kasih sudah hadir sebagai tokoh pendidikan, selaku pakar dan praktisi pendidikan yang akan menyoroti hilirisasi nilai dan pembentukan karakter generasi muda. Dan yang ketiga, kami juga menghadirkan Ibu Lady selaku pakar praktisi politik yang akan memetakan aktualisasi Pancasila dalam arena sosiopolitisi dan budaya formal. Terima kasih Ibu dan Suster atas kehadiran di tempat ini. Untuk efisiensi dan ketajaman analisis, mari kita buka diskusi pertama. Kami akan mulai dari fondasi paling dasar dalam kehidupan manusia, yaitu relasi antara spiritualitas keagamaan dengan ideologi negara bersama manusiawi. Untuk pertanyaan pertama Ibu, di segmen pertanyaan pertama ini, langsung saja, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama di masyarakat saat ini? Baik, terima kasih sebelumnya selamat siang buat kita semua. Terima kasih buat Suster untuk pertanyaannya. Menurut saya, pada dasarnya itu nilai-nilai dari Pancasila itu sudah cukup baik dalam kehidupan bermasyarakat, tapi masih ada tantangan yang harus kita perbaiki. Karena menurut saya bahwa dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara ini banyak sekali masih banyak sekali intoleransi, masih banyak sekali ujaran-ujaran kebencian dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu penting sekali kita menanamkan nilai dan menjalankan nilai dari Pancasila itu seperti dalam kehidupan sehari-hari seperti saling toleransi, menghargai dan menghormati. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Ibu, menarik sekali dalam hal pembukaan sakral ya dari kami. Ibu tadi mengatakan adanya ambivalensi di mana satu sisi kekuatan juga ada kontrol yang saling memakai di sana. Tetapi ya sampai sekarang. Namun kalau di sisi lain itu ada kerapuhan kohesi sosial akibat derasnya arus informasi digital saat ini. Nah, berangkat dari pembuatan Ibu mengenai potensi kultural tersebut seperti halnya nilai-nilai gotong royong, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menjaga kerukunan antar umat beragama agar tetap terjalin dengan baik. Untuk menjaga agar kehidupan gotong royong dan kehidupan beragama itu tetap utuh, yaitu juga dengan cara mengamalkan, menjalankan nilai-nilai dari Pancasila, khususnya nilai yang pertama, yaitu ketuhanan pada kemanusiaan dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat maupun beragama, dengan menanamkan nilai-nilai seperti tadi yang seperti saya katakan, nilai-nilai saling menghormati, menghargai, dan saling toleransi dalam kehidupan perbedaan agama ada kehidupan bersama. Sebuah konseptualisasi yang sangat berbobot. Ibu menekankan bahwa adanya di situ rekonstruksi hubungan antara umat beragama tidak boleh hanya bersifat ini seremonial, dalam arti antara nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai Pancasila yang sudah diamalkan tadi, melainkan harus berupa kalau diikuti tadi seperti saya mengambil kesimpulan, ada perjumpaan yang inklusif dan organik dalam kehidupan sehari-hari. Itu
itu tentu ada nilai yang saling berkesinambungan, saling berhubungan. Namun Ibu, jika kita bentukkan konsep ideal tersebut dengan realitas di lapangan, kita tidak bisa menutup mata dari adanya distorsi terkait hal ini. Menurut Ibu, kira-kira apa tantangan terbesar dalam menjaga nilai Pancasila di bidang agama saat ini? Nilai-nilai Pancasila. Baik, tantangan terbesar sebenarnya kita hidup di daerah modern, di mana perkembangan media sosial itu begitu luar biasa besarnya. Kemudian dalam media sosial ini kita mendapatkan banyak sekali ujaran kebencian, banyak sekali masukan-masukan yang bisa memecah belah kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat maupun beragama, dan muncul sikap intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu sangat penting kita membangun, menjalankan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Pancasila maupun nilai-nilai dalam kehidupan beragama. Karena itu sangat penting sekali menjunjung nilai-nilai Pancasila. Seperti tadi menjaga supaya kita tidak membendung segala sesuatu, kita tidak harus menyari kita apapun dalam media sosial itu, kita harus menyari dengan baik, kita tidak mudah terprovokasi dengan ujaran-ujaran kebencian yang ada di media sosial. Menurut saya, baik Ibu, sangat politisasi namanya identitas kemanusiaan. Kadang memang betul ya dari mana Ibu adanya intoleransi dan lain sebagainya. Apalagi di bangsa kita saat ini memang cukup krusial kalau kita lihat. Berbeda dengan orang-orang Eropa. Kalau orang Indonesia mungkin yang paling kuat itu adalah di dalam namanya toleransi. Tapi di daerah-daerah lain memang masih butuh proses perkembangan. Nah, struktur kalau kita lihat demografi kita saat ini banyak didominasikan oleh anak-anak generasi muda ya. Kalau dia perkembangan dengan tantangan-tantangan teknologi saat ini. Lalu kira-kira bagaimana peran generasi muda dalam menjaga nilai Pancasila dalam kehidupan beragama? peran generasi besar dalam kehidupan bernegara, mereka itu harus tetap mengingat, artinya semua masukan, semua yang di media sosial itu kita punya, ada semua, ada ujaran kebencian, ada masukan, ada perbedaan agama yang dimana kita walaupun kita berbeda agama tapi kita tetap satu, dimana semua agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan hal yang jahat. Nah, ketika semua nilai-nilai agama itu kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan masyarakat, tentu kita bisa menjaga kerukunan dan persatuan bangsa kita dengan menjalankan nilai-nilai dari agama itu dan juga menjalankan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama perkembangan agama. Menurut saya. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat luar biasa, menegaskan bahwa generasi muda bukan, artinya dari penjelasan Ibu, generasi muda ini tidak menegaskan bahwa generasi muda bukan sekadar objek dari nilai Pancasila saja. Jadi harus diterapkan secara terus-menerus mulai dari kecil ya. Kalau kita melihat adanya subjek strategis yang merupakan kendali atas narasi bangsa yang artinya melalui digital literasi dan aksi kolektif yang kita alami saat ini memang sangat mengeksekusi sekali dengan perkembangan zaman. Nah, tentu ada sebuah harapan dari kami anak-anak muda, terutama dari orang-orang tertua, yang bisa membentuk bagaimana anak-anak zaman sekarang itu bisa menilai agama itu secara positif, bukan saja sebagai aturan, tetapi betul-betul ditanamkan dalam diri. Untuk pertanyaan di sesi pertama di bagian terakhir ini adalah apa harapan Ibu terhadap masyarakat Indonesia dalam menerapkan nilai Pancasila di kehidupan beragama?
harapannya agar semua masyarakat Indonesia menjalankan tadi nilai-nilai dari Pancasila, kemudian nilai-nilai dari agama, masyarakat tidak melakukan provokasi dengan ujaran kebencian, masukan-masukan dari luar yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus menjalankan contoh sebagai umat Kristen atau menjalankan perintah-perintah dari Tuhan dengan saling menghormati, menghargai, menyayangi sesama manusia ciptaan Tuhan. Menurut saya, sebuah pesan penutup yang sangat menyedihkan ya, sekaligus menjadi pengingat luhur bagi kita semua itu, menjadikan agama sebagai inspirasi kebaikan dan Pancasila sebagai rumah bersama adalah fondasi mutlak agar bangsa ini memang tidak boleh mati. Terima kasih banyak Ibu Selvi selaku tokoh agama atas kedalaman perspektif spiritualnya yang telah membuka sesi pertama diskusi kita hari ini dengan sangat. Terima kasih banyak. Baik, setelah tadi kita jeda sejenak ya dari pemaparan Ibu Selvi bahwa agama adalah epistemologitas masyarakat, namun tantangan eksklusivisme dan polarisasi digital yang disampaikan tadi menegaskan bahwa kesalahan spiritual tidak bisa berdiri sendiri jika dibarengi dengan nalar kritis dan kedalaman budi pekerti seperti nilai-nilai Pancasila. Disinilah dunia pendidikan memegang urgensi tertinggi. Pendidikan bukan sekedar institusi untuk mengejar angka akademis, melainkan sebuah rahim peradaban tentang nilai-nilai abstrak Pancasila itu dimanifestasikan menjadi perilaku nyata atau habitus sehari-hari anak bangsa. Nah, untuk membedah bagaimana proses pembentukan manusia Pancasilais ini dilakukan, di sebelah saya ini ada Suster Mangga menyambung diskursus atau diskusi kita mengenai aktualisasi nilai tadi. Nah, untuk pertanyaan pertama Suster, menurut Suster bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di sekolah saat ini? Baik, sebelum saya menjawab, saya terima kasih kepada mahasiswa dari UNHAM, kepada mahasiswa yang hadir bersama saya dari Dewan Sumber dari Politik dan Agama. Implementasi nilai Pancasila di dunia pendidikan saat ini merupakan topik yang sangat dinamis. Ini merupakan analisis data atau pemahaman kurikulum serta berbagai laporan yang ada di Indonesia di negara kita. Saat ini memang implementasi kurikulum implementasi Pancasila sudah jauh lebih terstruktur, terutama yang masih punya pendapat kurikulum kita melalui program proyek penguatan mutu belajar Pancasila itu merupakan salah satu proyek yang sangat diakui atau yang sangat dilakukan oleh semua sekolah yang ada di Indonesia. Jadi dari program proyek penguatan Pancasila, siswa tidak lagi sekadar menghafal sila-sila yang ada atau secara teori, melainkan diajar mempraktikkan secara langsung melalui kegiatan-kegiatan yang berhasil proyek. Misalnya mengurangi sampah, toleransi beragama, atau tugas budaya lainnya. Ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Namun efektivitasnya masih bervariasi di beberapa sekolah. Mungkin nilai-nilai ini benar-benar hidup karena dengan nilai Pancasila ini sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Mungkin ada di beberapa tempat atau di berbagai tempat yang sangat unik atau tempat yang sangat tertinggal. Program ini masih terjebak pada komunitas memerlukan atau laporan bisa. Baik, saya menggarisbawahi bahwa tadi sempat menyinggung paradigma pendidikan dari tidak hanya bisa sekedar tahu tentang Pancasila atau apa ya. Kalau berbicara tentang internalisasi nilai tersebut, epistemologinya itu tentu ada pada pendidik, itu sudah jelas. Nah, berkaitan dengan hal ini, Suster, bagaimana peran guru dalam menanamkan nilai Pancasila kepada siswa? Ya. Dalam dunia pendidikan, guru adalah kunci utama peluang mulia, bukan sebagai pemberi materi, namun sebagai keterangan untuk para peserta didik. Karena guru
pendidik. Ya, jadi pendidik itu bukan hanya untuk didik tapi sebagai keteladanan untuk peserta didik. Selain itu, dari keteladanan ini bagaimana cara guru bersikap sehingga murid meniru apa yang diteladani oleh guru, bukan hanya sebagai sekedar materi, tapi keteladanan dari guru. Yang kedua itu sebagai fasilitator, bagaimana guru berperan menciptakan ruang kelas yang aman dan inklusif, di mana setiap anak merasa dihargai, memandang dan terlihat. Terima kasih sudah sebuah konseptualisasi yang sangat menarik. Saya justru mengingatkan kita bahwa guru bukan sekedar pengajar dan hanya melakukan transfer ilmu saja, melainkan arsitek karakter yang melakukan transfer yang menyeluruh melalui keteladanan. Jadi ada beberapa poin di sini sebagai fasilitator, sebagai pendidik dan berbagai macam kreativitas dari guru dalam menciptakan suasana kelas yang bagus. Dalam sukses sekolah tidak hidup di rumah. Di luar sana harus globalisasi dan digitalisasi itu berjalan sangat masif. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai Pancasila di dunia pendidikan saat ini? Tantangan terbesar dalam dunia pendidikan mungkin yang terjadi di era global seperti yang narasumber yang kami sampaikan, mungkin yang pertama adalah digitalisasi dan yang kedua digitalisasi sosial. Yang pertama tentang digitalisasi itu mungkin arus informasi, bagaimana dari arus informasi digitalisasi itu dapat menyebabkan ketika peserta didik menggunakan media sosial itu dapat membawa nilai-nilai individualisme atau ketika peserta didik menggunakan media sosial itu membawa peserta didik menjadi individualisme, tidak ada komunikasi secara mata, namun secara langsung antara pribadi tapi dengan dunia maya. Lalu mungkin yang kedua karena dengan radikalisme atau radikal, mungkin dengan adanya media sosial sehingga dapat menyebabkan anak melihat pesan atau berita-berita hoax yang berada dalam media sosial atau budaya asing yang seringkali bertolak belakang dengan budaya manusia. Jadi sangat benar-benar sangat mempengaruhi peserta didik dan membuat dan menggunakan informasi digitalisasi. Terus yang berikut tentang kesenjangan pemahaman, yaitu peserta didik menganggap bahwa kecenderungan bahwa Pancasila hanya sebagai jalur atau hal-hal yang bersifat untuk menghafal. Namun dari nilai-nilai Pancasila ini peserta didik atau di lembaga sekolah atau di pendidikan harus mengamalkan dan nilai-nilai Pancasila ini